Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, baik jasmani maupun rohani. Semoga Allah selalu melindungi kita dan menjauhkan kita dari virus corona yang saat ini melanda negara kita, sehingga memaksa kita untuk melakukan pembelajaran secara daring ya. Baiklah, untuk semester ini kalian akan belajar dengan ibu untuk mapel produksi pengolahan hasil nabati. Nah, kali ini materi yang pertama kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi serealia untuk satuan produksi. Semoga walaupun kita belajarnya daring, anak-anak masih tetap semangat untuk belajar di rumah, oke? Ya anak-anak, di slide yang kamu lihat ini ada produk ya, ada produk yang merupakan contoh produk serealia. Nah, saat kamu nonton televisi ya, nonton iklan di televisi, tentunya kamu pernah menemui atau melihat suatu produk yang menyatakan bahwa produk tersebut cocok dikonsumsi untuk sarapan karena mengandung sereal ya. Kayak tadi itu ada roti ya kan, cocok dipakai buat sarapan karena mengandung sereal. Sekarang, tahukah kamu apa itu sereal? Nah, mengapa sereal tersebut cocok dikonsumsi saat sarapan? Kira-kira apa? Ayo, ada yang bisa nggak? Nah ya, jadi nanti kita akan membahas tentang sereal ya. Karena gini, di iklan itu sereal tuh selalu dikaitkan dengan gandum. Padahal sereal itu sendiri bukan hanya gandum, tetapi ada jagung, padi, sorghum, oats, juga jenis biji-bijian lain yang berasal dari famili Gramineae atau rumput-rumputan yang dibudidayakan ya. Nah, terkait yang tadi, mengapa sih sereal tadi itu cocok untuk dikonsumsi saat sarapan? Karena sereal itu merupakan sumber energi karena mengandung berbagai nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh seperti serat, karbohidrat, mineral, vitamin, dan protein. Makanya tadi disebutkan kalau sereal ini cocok sekali kalau kita konsumsi saat sarapan. Nah, nanti di pertemuan kali ini kita akan membahas macam-macam sereal tadi ya, tidak hanya gandum ya. Jadi ada beras, ada jagung, ada sorghum, dan juga gandum. Oke, kita masuk materi yang pertama, yaitu identifikasi serealia ya. Yang pertama, serealia yang pertama kita akan bahas mengenai beras. Apa itu beras itu ya? Beras itu merupakan bulir padi yang telah dipisahkan dari sekam dengan cara digiling dan disosok menggunakan alat penggiling dan penyosok. Nah, adapun biji beras itu ciri-ciri fisiknya seperti apa? Ciri-ciri fisiknya yaitu yang pertama, ukurannya lebih kecil dari gandum ataupun jagung. Kemudian yang kedua, salah satu bagian ujungnya runcing. Ketiga, bentuknya pipih menyamping ya, ramping atau sedang, gemuk, bisa juga bentuknya ada juga yang bulat. Kemudian kulit bijinya itu 21% dari berat seluruh biji ya. Untuk di Indonesia sendiri ya, beras ini masih jadi primadona ya, karena ada istilah belum dikatakan makan jika belum makan nasi ya. Jadi kira-kira kamu kalau istilah kayak gitu setuju nggak sih kamu? Kayaknya rata-rata iya ya, kalau kita belum makan nasi ya belum makan ya. Memang masih jadi primadona beras di negara kita. Nah, beras itu dikenal sebagai makanan sumber energi yang memiliki kandungan karbohidrat tinggi dengan protein yang rendah. Jadi dalam 100 gram beras itu mengandung 360 kilokalori energi. Juga 79,34 gram karbohidrat. Jadi tinggi banget ya karbohidratnya.
6,6 gram protein dan 0,58 gram lemak. Yaitu tadi kandungan-kandungan yang terdapat di dalam beras ya. Nah, sekarang beras bagaimana sih yang diminati ya? Pastinya beras dengan mutu yang baik ya. Mutu itu sendiri bisa kita lihat dari mutu fisik maupun mutu fisiokimianya. Nah, mutu fisiknya itu seperti apa? Mutu fisiknya itu bisa kita lihat dari presentase beras kepalanya, parameter derajat sosoknya, kadar air, kepulenan nasi, itu jadi mutu fisiknya dilihat dari parameter-parameter itu tadi ya. Sedangkan kalau mutu secara fisiokimia itu parameternya apa aja, itu bisa kita lihat dari kadar amilosa ya, yang berpengaruh terhadap mutu tanak atau cooking quality, juga mutu rasa nasi, eating quality. Jadi kalau beras dengan kadar amilosa tinggi dan amilopektin rantai panjangnya cenderung memiliki tekstur yang keras, begitupun sebaliknya. Beras yang kadar amilosanya rendah memiliki amilopektin rantai pendek cenderung memiliki tekstur nasi yang lunak. Jadi selain amilosa, konsistensi gel pada beras juga menjadi parameter yang berpengaruh terhadap tekstur nasi setelah dingin ya. Oke ya, selain beras putih, itu juga ada jenis beras lain yang dikonsumsi oleh sebagian masyarakat ya, yaitu ada beras merah seperti di slide ini. Gambar di slide ini adalah contoh gambar beras merah ya. Ada beras merah ketan, beras hitam yang disebut sebagai beras khusus ya. Beras tersebut tentunya memiliki karakteristik berbeda dan memiliki beberapa fungsi yang berbeda jika dibandingkan dengan beras putih. Untuk beras merah ya, beras merah ini mengandung vitamin B dan E. Beras merah. Nah, tahu nggak kalian dari mana asal warna merah tersebut? Dan kira-kira pengaruhnya terhadap kandungan gizi ada apa enggak ya? Jadi penampakan warna merah secara fisik yang bisa kita lihat ini ya, kan secara fisik penampakannya. Ini menunjukkan kandungan antosianin yang tinggi. Antosianin itu sendiri berfungsi sebagai antioksidan atau anti kanker ya, serta meminimalisir stroke dan serangan jantung. Itu tadi penampakan warna merah itu ya. Kemudian penampakan warna merah itu juga dipengaruhi oleh adanya aleuron yang mengandung gen yang memproduksi senyawa antosianin sehingga menyebabkan penampakan warna merah atau ungu. Umumnya beras merah itu dikonsumsi tanpa mengalami penyosohan, tetapi hanya digiling menjadi beras pecah kulit sehingga kulit ari masih melekat pada endosperm. Jadi kulit ari ini sebenarnya kaya akan serat, kaya akan minyak alami, juga lemak esensial. Nah, lemak esensial itu sendiri yang terkandung di dalam beras merah itu banyak manfaatnya ya. Salah satunya manfaatnya yaitu untuk menurunkan kolesterol yang merupakan faktor utama pemicu penyakit ya. Juga serat tinggi ya. Serat tinggi pada beras merah itu fungsinya apa? Fungsinya itu berperan dalam pencegahan penyakit. Jadi beras merah ini banyak sekali manfaatnya. Makanya banyak orang yang penderita penyakit diabetes itu mengkonsumsi beras merah. Oke, untuk jenis sereal yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang jagung ya. Jagung itu sendiri merupakan komoditas penting setelah padi dan gandum. Ya, karena saat ini jagung menjadi komoditas nasional yang cukup strategis. Kesehariannya jagung itu dimanfaatkan dalam berbagai bentuk, baik untuk bahan pangan, bahan pakan, bahan baku industri,
juga energi ya. Nah, untuk sebagai bahan pangan ya, sebagai bahan pangan itu jagung memiliki kandungan karbohidrat, protein, komponen pangan fungsional termasuk serat pangan yang dibutuhkan oleh tubuh ya, seperti mineral, kalsium, magnesium, natrium, fosfor, juga besi. Juga ada asam lemak esensial, beta karoten, isoflavon, antosianin juga lainnya. Jadi biji jagung ini kita lihat tersusun atas perikarp atau kulit luar berupa lapisan tipis yang berfungsi untuk melindungi embrio dari kehilangan air dan organisme pengganggu. Endosperm sebagai cadangan makanan yang tersusun atas 90% pati dan 10% nutrisi lainnya seperti protein, vitamin, mineral, juga lemak ya. Kita lihat di sini. Berdasarkan sifat endosperm atau kernel yang bisa dilihat dari penampakan bijinya, jagung dibagi menjadi 7 jenis ya. Jadi yang pertama yaitu jagung gigi kuda. Jagung gigi kuda itu seperti yang kamu lihat di gambar ini ya, di gambar yang pertama ini, jagung gigi kuda. Jadi bijinya itu berukuran besar, berbentuk seperti gigi, terdapat lekukan nih, dilihat ya di gambarnya ada lekukan di bagian atas tengah biji dan berwarna kuning atau putih. Bagian pati keras berada di bagian sisi biji, sedangkan pati yang lunaknya itu ada di bagian tengah sampai ujung. Jadi saat biji mengering, bagian pati lunak itu lebih cepat kehilangan air sehingga membentuk lekukan di bagian tengah atas biji. Jadi di Indonesia jagung jenis ini jarang dibudidayakan karena tidak tahan terhadap serangan hama pupuk. Jadi bijinya biasanya itu dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tepung. Nah, untuk jenis yang kedua ya, itu adalah jagung manis ya, jagung manis. Ini sering ya kita lihat ya. Merupakan salah satu jenis yang banyak dibudidayakan di Indonesia karena rasanya yang manis dan mudah untuk diolah dalam berbagai macam bentuk makanan. Nah, bentuknya itu biji bulat dan mulus. Endosperm berwarna bening dan kulit bijinya tipis. Setelah dimasak, itu bijinya menjadi keriput dan transparan. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah jagung mutiara. Biji berbentuk bulat, licin, dan mengkilap. Bagian pati lunak seluruhnya tertutupi oleh pati keras, sehingga tekstur bijinya bersifat keras. Karena sifat bijinya yang keras, jagung tipe ini tahan terhadap hama, sehingga di Indonesia banyak dibudidayakan ya. Jenis selanjutnya itu adalah jagung tepung. Nah, jagung tepung ini hampir seluruh bagian bijinya itu berisi pati yang lunak. Saat kering, permukaannya menjadi berkerut. Jagung jenis ini mudah diolah menjadi tepung. Jenis jagung yang selanjutnya yaitu jagung ketan atau pulut ya. Jadi kalau seluruh jagung pulut ini, seluruh bagian biji mengandung amilopektin, sedangkan jagung biasa itu hanya mengandung 70% amilopektin. Karena kandungan amilopektinnya selain sebagai bahan makanan, jagung ini juga dapat digunakan sebagai bahan perekat. Kemudian yang selanjutnya yaitu jagung brondong atau disebut dengan popcorn ya. Biji jagungnya, untuk jagung jenis ini itu bijinya berukuran kecil, bagian endospermnya banyak mengandung air, sehingga ketika dipanaskan akan meletus dan mekar karena mengembangnya uap air di dalam biji. Volume mekar tergantung dari varietasnya. Dan yang terakhir, jagung jenis yang terakhir yaitu jagung pot, seperti di gambar ya, di gambar yang di sebelah gambar yang kedua ya. Itu setiap biji pada jagung pot terbungkus oleh klobot. Begitu juga pada tongkolnya tertutup oleh klobot. Endosperma bijinya itu
sweet ya, sweet atau waxy. Jagung ini tidak digunakan untuk produksi ya. Jadi itu tadi jenis-jenis jagung berdasarkan sifat endospermanya. Selanjutnya kita akan membahas serealia yang ketiga, yaitu sorghum ya. Di Indonesia ya, sorghum ini belum dimanfaatkan secara maksimal karena berbagai kendala, baik secara budaya, sosial maupun psikologis yang menganggap bahwa itu tadi ya, beras itu sebagai makanan utama. Jadi itu sorghum itu masih belum dimanfaatkan secara maksimal karena kita di sini masih memanfaatkan beras ya, secara maksimalnya masih memanfaatkan beras. Nah, di Indonesia khususnya di Jawa Tengah dan sekitarnya itu sorghum itu dikenal dengan sebutan cantel ya. Jadi rasa dari sorghum ini sebenarnya cukup enak dan hampir menyerupai rasa jagung ya. Nah, kita lihat di sini berdasarkan morfologinya, tanaman sorghum itu merupakan tanaman biji berkeping satu, memiliki perakaran primer yang terletak pada dasar buku pertama pangkal batang dan akar sekunder yang berkembang secara ekstensif di atas buku pertama. Setelah akar sekunder berkembang, kemudian akar primer akan mati dan selanjutnya fungsi akar untuk menyerap air dan unsur hara digantikan oleh akar sekunder. Tanaman ini memiliki daun berbentuk pita, melekat pada buku-buku batang dan tumbuh memanjang. Posisi daun menyebar secara berlawanan sepanjang batang dengan pangkal daun melekat pada batang. Itu secara morfologinya ya untuk tanaman sorghum. Kemudian bunga pada tanaman sorghum itu terangkai pada malai yang berada di bagian ujung tanaman. Malai tersebut tersusun atas tandan primer, sekunder, tersier, dan susunan percabangannya itu semakin ke atas semakin rapat. Nah, jadi berdasarkan kerapatan bunga malainya itu sorghum ada yang berbentuk kompak, semi kompak, semi terbuka, juga terbuka. Itu tadi gambaran mengenai tanaman sorghum ya. Nah, selanjutnya kita lihat apa aja kandungan gizi yang ada pada sorghum. Di sini bisa kalian lihat bahwa kandungan gizi sorghum itu diantaranya adalah karbohidrat sebanyak 73%, lemak 3,65%, protein 10%, kemudian abu 2,24%, serat kasar 2,74%, juga ada mineral seperti besi, fosfor, kalsium, asam amino lisin, lemak esensial, ada riboflavin, vitamin B1, juga ada niacin ya. Selain itu di sorghum itu juga mengandung zat anti gizi atau tanin ya pada sorghum. Jadi selain kandungan karbohidrat, serat, itu juga sorghum mempunyai atau mengandung zat gizi lain yaitu tanin ya. Nah, sekarang yang harus diketahui, tanin itu apa sih fungsinya ya? Nah, jadi tanin itu sebenarnya berpengaruh terhadap rasa sorghum menjadi sepat sehingga kurang disukai. Nah, jadi sebenarnya hal tersebut bisa diatasi dengan menghilangkan kulit biji sorghum sebelum diolah, yaitu dengan kombinasi penyosohan dan perendaman dalam sodium bikarbonat. Itu tadi penjelasan tentang sorghum ya.
Oke, selanjutnya kita ke jenis serealia yang terakhir ya, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu gandum. Siapa sih yang nggak kenal gandum ya? Jadi gandum ini termasuk tanaman yang masuk ke dalam famili rumput-rumputan. Perannya sebagai bahan baku tepung terigu itu masih belum tergantikan karena kandungan gluten pada gandum itu yang dapat mengembangkan adonan. Berbagai macam olahan juga bisa dibuat dari bahan baku gandum ini ya. Gandum merupakan tanaman serealia yang tumbuh baik di daerah subtropis, jadi cocok sekali di Indonesia ini. Nah, namun tanaman ini juga dapat tumbuh di daerah tropis meski produktivitasnya tidak sebagus di daerah subtropis. Nah, sekarang kita lihat biji gandum itu terdiri atas 3 bagian, yaitu dedak 15%, kemudian ada gem 2,5%, juga ada endosperm 82,5%. Kandungan gizi yang terkandung dalam biji gandum itu cukup tinggi ya. Di antaranya ada karbohidrat sebanyak 60-80%, lemak 1,5-2%, juga ada protein, mineral, juga ada vitamin. Itu tadi kandungan zat gizi yang ada pada si gandum ya. Selanjutnya gandum ini juga dibagi menjadi 2 jenis. Jadi ada 2 jenis gandum. Yang pertama yaitu gandum lunak dan yang kedua adalah gandum keras. Nah, untuk gandum lunak ya, gandum lunak ini pada umumnya itu tumbuh saat curah hujan meningkat. Jadi tepung yang dihasilkan dari jenis gandum lunak ini memiliki tekstur yang lebih lembut dibandingkan daripada tepung yang dihasilkan dari jenis gandum keras ya. Gandum lunak ini memiliki kandungan gluten yang sedikit sehingga daya serap terhadap air relatif kecil dan banyak digunakan untuk membuat kue-kue. Beda dengan gandum ini ya, gandum keras. Untuk gandum keras itu menghasilkan tekstur tepung yang lebih kasar. Jadi pati dan kandungan glutennya tinggi. Tepung yang dihasilkan dari jenis ini itu memiliki daya serap terhadap airnya cukup tinggi sehingga cocok sekali kita gunakan sebagai bahan baku pembuatan roti, donat, mie, juga makaroni. Karena itu tadi ya, kandungan glutennya cukup tinggi pada gandum keras. Jadi itu saja ya untuk pertemuan kali ini yang kita bahas untuk identifikasi serealia. Kita sudah bahas tentang beras, kemudian kita bahas tadi ada gandum, sorghum, juga satu lagi selain beras ada juga jagung ya. Beras, jagung, sorghum, juga terakhir gandum. Oke ya anak-anak, mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang peralatan produksi ya, peralatan produksi untuk produk serealia ya. Itu saja Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.